Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan wa syukran lillah, amma ba'd. Apa kabar teman-teman kelas 9? Nah, teman-teman berjumpa lagi dengan Kak Rizal sebagai guru Ismubah. Kali ini Kak Rizal masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat kesempatan Allah oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga Kak Rizal bisa menyampaikan pembelajaran. Nah, teman-teman, semoga kalian di rumah dalam keadaan sehat walafiat, tidak ada yang kurang dalam diri kalian. Tetap istiqomah dan jadilah pelajar yang terbaik, pelajar yang selalu mengedepankan pengetahuan. Dan tingkatkan pengetahuan kalian walaupun tanpa tatap muka, tanpa bertemu dengan guru-guru kalian. Pelajari dengan baik video ini. Sama-sama kita belajar bersama. Sebelum kita mulai belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Amin. Berdoa selesai. Semoga doa ini diijabah oleh Allah, doa teman-teman diijabah oleh Allah, dan pelajaran ini dapat bermanfaat dan menjadi amal jariah buat kita semua. Amin. Baik teman-teman, lanjut standar kompetensinya, memahami keteladanan pimpinan Muhammadiyah melalui perilaku dalam kehidupan sehari-hari. Kompetensi dasar, mendeskripsikan pemikiran Ki Bagus Hadikusumo dalam menjaga persatuan bangsa. Nah, di sini ada Sultan Mansur dan Ki Ahmad Badawi. Nah, teman-teman, itu teman-teman di akhir pembelajaran ntar ada lanjutan materi ya. Seperti biasa teman-teman, kalau Kak Arzal tidak menyampaikan dalil, Kak Arzal akan menyampaikan kata mutiara sebelum kita ke materi. Nah, orang yang berakhlak mulia adalah yang jiwanya tenang dan tidak pernah mengganggu orang lain. Yaitu kata mutiara dari Kak Rizal, orang yang berakhlak mulia adalah yang jiwanya tenang dan tidak pernah mengganggu orang lain. Kalau jiwa kita tenang, ingin tenang, janganlah ganggu orang lain, jangan mengusik orang lain. Lebih baik kita memperbaiki diri kita sendiri. Paham? Berakhlak mulialah dan adalah jiwa yang tenang dan tidak pernah mengganggu orang lain. Ki Bagus Hadikusuma. Siapa sih Ki Bagus Hadikusuma? Nah, kita perhatikan ya. Ki Bagus Hadikusuma ya, disebut Ki Bagus, dilahirkan di Kauman, Yogyakarta. Beliau lahir pada tanggal 11 Rabiul Akhir 1308 Hijriah atau 24 November 1890 Masehi. Beliau wafat di Yogyakarta pada hari Jumat, tanggal 5 Muharram 1374 Hijriah atau 3 September 1954 Masehi, dalam usia 64 tahun. Nah, semoga beliau husnul khatimah ya teman-teman di lapangan kuburnya, karena dia termasuk pahlawan dan pimpinan pusat Muhammadiyah periode 1942-1953. Nah, teman-teman, kita akan belajar Ki Bagus Hadikusuma. Kita akan mempelajari beliau dalam menjaga persatuan bangsa Indonesia tentunya. Nah, teman-teman, poin pertama, Ki Bagus Hadikusumo tercatat sebagai ketua PB atau pimpinan pusat Muhammadiyah periode 1942-1953. Ya, teman-teman. Teman-teman bisa membuka bukunya halaman 4 dan halaman 5 di buku Kemuhammadiyahan. Nah, sebelum beliau menjadi ketua Majelis Tabligh 1992 dan ketua Majelis Tarjih 1926. Nah, teman-teman ya. Nah, Ki Bagus Hadikusumo ini nama kecilnya siapa tadi? Hidayat. Beliau adalah putra ketiga dari 5 bersaudara. Ayahnya Raden Haji Lurah Hashim adalah seorang abdi dalam putihan bidang agama. Nah, teman-teman ya. Lanjut, Ki Bagus Hadikusumo berhasil merumuskan pokok pikiran Ki Haji Ahmad Dahlan, disusun menjadi Mukadimah Anggaran Dasar Muhammadiyah. Tuh, ya. Ingat. Sebagai apa tadi? Dia berhasil merumuskan pokok pikiran Ki Haji Ahmad Dahlan
disusun menjadi Mukadimah Anggaran Dasar Muhammadiyah. Nah, dia menjiwai dan mengarahkan gerak langkah perjuangan persyarikatan. Bahkan pokok-pokok pikiran itu kemudian ditetapkan sebagai Mukadimah Anggaran Dasar Muhammadiyah dan menjadi salah satu dasar ideologi persyarikatan. Oke, selanjutnya Ki Bagus Hadikusumo dalam menjaga persatuan bangsa, nah, berani menentang pemerintah dari pemerintah Dai Nippon. Ngerti nggak tuh Dai Nippon? Itu dari Jepang, teman-teman. Atau melakukan Seikairai. Seikairai itu upacara dan membungkukkan badan ke arah istana Tenko Haikar, ya, sebagai simbol penghormatan kepada Tenko Haikar, kaisar Jepang yang dianggap keturunan dewa matahari. Ya, teman-teman. Ingat teman, selanjutnya Ki Bagus Hadikusumo dalam masa persiapan kemerdekaan Indonesia terlibat sebagai anggota Badan Penyelidikan Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, disingkat BPUPKI, dan anggota Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia PPKI, ya. Nah, jadi teman-teman, Ki Bagus yang dikenal Ki Bagus Hadikusumo ini atau dipanggil Ki Bagus mengubahkan negara Indonesia berdasarkan agama Islam di atas petunjuk-petunjuk Al-Qur'an dan hadis, ya, agar menjadi negara yang apa? Negara yang tegak dan tangguh serta kuat dan kokoh. Beliau mengingatkan bahwa tegak dan tangguhnya serta kekuatan dan kokoh, beliau mengingatkan bahwa sudah 6 abad Islam menjadi agama kebangsaan dan 3 abad Islam menjadi agama kebangsaan dan 3 abad sebelum Belanda menjajah, hukum Islam sudah berlaku di Indonesia. Nah, ingat teman-teman. Dan Kak Azal tidak mencantumkan Ki Bagus merumuskan Pancasila, ya, yang dasar negara Indonesia yang diusulkan. Bisa dibuka halaman 6. Meletakkan prinsip ketuhanan dalam sila kelima, ya. Ki Bagus dengan gigih berdebat dan memperjuangkan agar prinsip ketuhanan dijadikan sila pertama. Perdebatan itu akhirnya dimenangkan Ki Bagus dan sidang BPUPKI secara aklamasi pun menerimanya. Ingat, perjuangan bangsa Indonesia, Pancasila itu terletak dari pemikiran Ki Bagus Hadikusumo merumuskan ketuhanan yang Maha Esa terletak pada sila pertama. Paham ya teman-teman? Jadilah kalian sebagai pemuda yang Pancasilais, pemuda yang mengerti sejarah para pejuang, para tokoh-tokoh yang memikirkan bangsa Indonesia ke depannya menjadi bangsa yang lebih baik. Nah, teman-teman, demikian pembelajaran meneladani pimpinan Muhammadiyah, semoga bisa dipahami dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di buku kita Kak Rizal akan memberikan tugas kepada kelas 9. Kan Kak Rizal hanya menyampaikan satu tokoh saja, Ki Bagus Hadikusumo. Nah, teman-teman, kalian resume seperti Kak Rizal meresume materi yang ada di PowerPoint. Jadi disamakan ya. Contohnya, yang pertama tadi Ki Bagus Hadikusumo. Teman-teman dapat melanjutkan Sultan Mansur, KJ Badawi, M Yunus Anis sampai dengan Dr. Haidar Nasir MSI. Sampai dengan Dr. Haidar Nasir MSI. Dirangkum di buku tulis kalian dan dikumpulkan melalui GCR sekolah. Paham sampai di sini? Oke, Kak Asal tutup ya. Selamat belajar, dikerjakan tugasnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.